Sore ini saya bertamu ke tempat Mbah Dulkamit Jayaprana. Beliau ini sebetulnya adalah seorang pematung, tetapi juga mendalami dunia spiritual dan supernatural, metafisika. Mbah Dulkamit Jayaprana ini akrab dengan batu-batu Merapi, dan batu-batu besar dijadikan patung. Hampir monumen-monumen yang ada di Indonesia pernah Mbah Dulkamit Jayaprana kerjakan. Seperti misalnya kayak monumen Bambu Runcing, monumen Jenderal Sudirman terus Gatot Subroto juga terus yang di Taman Mini Indonesia Indah itu juga garapannya, juga yang di Ungaran itu adalah bentuk apa itu yang di Ungaran itu? Untuk tempat peristirahatan Pak Gatot Subroto. Oh iya. Dan saat ini saya ingin bertanya tentang Merapi. Mbah Jayaprana. Apakah Mbah Jaya sudah mendapat wangsit atau dapat pesan dari Merapi? Ya, terima kasih. Sebetulnya saya itu juga sudah diberitahu, tapi belum berani matur kepada umum. Oh begitu. Tapi saya masih menghormati apa dawuhnya. Saya tidak berani mendahului kecuali sudah ada titik temu. Oh begitu. Maka dari itu mohon hormatilah lingkungan lebih dulu. Kedua kali kalau alam Merapi yang Barso itu memberi petunjuk mesti langsung. Oh begitu ya. Jangan sampai menolak, harus disyukuri. Karena kan Merapi seluruhnya itu juga Tuhan yang ngatur. Betul. Tuhan itu maha tahu, maha bijaksana, dan segala-galanya yang akan datang itu tentu manusia tidak diberitahu. Karena kalau manusia itu diberitahu berarti mendahului kehendaknya. Maka dari itu saya terima kasih dalam ikut ngomong, ikut mengamati, ikut menghormati dan ngawula lingkungan ini. Yang penting kita lebih bersyukur dengan adanya alam, entah itu alam yang besar atau kecil, entah itu dunia air atau gunung atau wahana apapun, itu harus diterima. Karena mendekat Tuhan itu tidak banyak yang direkayasa, harus tahu. Terima kasih. Adapun nanti sebelumnya ada acara-acara lingkungan Merapi, kita harus nderek dawuh wae. Begitu ya. Jadi sapa kowe jeneng? Jadi Mas Untung. Karena panjenengan ikut andarbeni, ikut ngawula, ikut mohon kita bersama-sama, semoga alam ini segala apapun kita hadapi dengan baik dan kita syukuri. Apa kehendaknya alam ini kita harus bersyukur. Diuri-uri gitu ya. Diuri-uri. Barangkali juga kita kalau hidup di lereng Merapi itu harus menjaga harmoni dengan alam, begitu ya. Entah itu letusannya, entah itu tanamannya, entah itu pasir, batu dan semuanya dijaga yang baik. Oh iya, tahun 2006 sebelum erupsi Merapi itu saya pernah dengar dari Mbah Jayaprana bahwa beberapa hari nanti Merapi akan meletus, dan itu terbukti. Kemudian tahun 2010 sebelum itu kira-kira 4 hari sebelum Merapi erupsi besar itu, Mbah Dulkamit Jayaprana juga sudah pernah ngendika pada saya. Saya masih ingat itu, Mbah. Kalau yang sekarang ini 2021 ini belum dapat pesan dari Merapi. Saya belum berani karena dawuh itu harus dawuh yang benar. Tidak boleh manusia merekayasa. Seperti pada Mbah Marijan almarhum itu saya juga dekat waktu itu. Beliau karena setuhu dengan bumi alam, tuhu sing barokso, ternyata tetap melestarikan. Maka dari itu mohon alam ini lebih baik sekali
alam ini yang di seluruh dunia itu diberi petunjuk oleh Tuhan. Ya. Harus ingat, Ya. ingat Mm-mm. segala macam ingat, Ya. entah itu besar kecil maupun semua yang ada di dunia ini. Eling, ingat. ya. Eling waspada. Iya. Kalau waspada banyak yang tahu, Ya. tapi eling itu siang, malam dan semuanya. Iya. Maka dari itu mari kita jaga, kita melestarikan, tetap derek dawuh wae. Oh iya, begitu ya. Ya. Jadi memang belum dapat WC Belum, atau pesan dari walaupun Merapi. sudah ada titik temu, tapi Ya. saya belum berani matur. Oh iya. Karena Merapi itu ada 12 yang disuruh mengapat-namati, atau yang dikatakan Sembah Rasa itu Iya. masih tenang, Iya, belum iya. berani Iya. tanda-tanda. Iya. Tapi harus waspada, Iya. eling waspada itu sing penting gitu. Oh, Nggih. begitu, ya. Jadi mari kita lestarikan Iya. sama-sama derek dawuhing Ratu Donya atau Presiden bagi sekarang. Iya. Itu karena salah satu wakil dari umat manusia di Indonesia. Iya. Maka Ya. Demikianlah pernyataan dari Mbah Dul Kamit Jayaprana. Oh ya, ketika Presiden Soekarno berkuasa waktu itu, ya? beliau ini sangat akrab dengan Bung Karno ya Pak ya. Oh ya, Dan saya dengan Pak Soeharto di masa ya. itu Orde Baru juga Ada akrab dengan Pak Harto ya. Ya. Lebih akrab dengan Pak Harto ya. Ya. Apakah karya-karya Mbah Dul Kamit Jayaprana ada yang dikoleksi Bung Karno? Ya, itu gini. Pada tahun 50 waktu beliau numpak sedan putih di Pos Merapi, itu kondurnya mampir di Pasar Muntilan. Iya. Kebetulan saya sudah ngemek. Oh iya. Tahun itu saya sudah ngemek. Iya. Wah, Dul Kamit kok ngemek? Ya, siapa tahu gitu. Dan akhirnya rejeng zaman setelah Pak Harto dan Pak Karno, beliau sebagai sejarah yang bisa kita ikuti sampai sekarang. Itu juga setelah beliau ditibali Tuhan Yang Maha Kuasa, itu saya oleh pemerintah waktu Pak Harto, saya ikut bangun di makam Bung Karno di Blitar. Oh, di Blitar ikut membangun. 1 tahun dan kemudian setengah tahun lagi ikut bangun makamnya Pak Hatta di Tanah Kusir, Jakarta. Alhamdulillah saya bekerja dengan setulus hati dan bertani, ikut andarbeni, ikut bertani. Ternyata kami bisa menangi zaman seperti ini. Nah, tinggallah sejarah bahwa Indonesia tidak cukup 1-2 orang. Ada yang ngoyomi, ada yang merintis. Maka dari itu zaman waktu zaman Mesir, zaman penjajahan itu sangat prihatin. Timbullah Kusno atau Soekarno. Itulah yang menjadi titik temu kita itu harus menjalankan, dan alhamdulillah sampai sekarang saya menangi dan ikut bikin sejarah beliau. Ini saya terima kasih, bukan sebagai pejuang, tapi sebagai pengabdi seni dan sebagai mengikuti perkembangan zaman siang malam dan perkembangan zaman sampai sekarang. Terima kasih Mbah Dul Kamit Jayaprana Sekali lagi Mbah Jayaprana ini adalah figur yang akrab dengan Gunung Merapi dan akrab dengan material Merapi, terutama batu-batu yang digarap menjadi patung-patung itu adalah batu-batu Merapi. Dan Mbah Dul Kamit Jayaprana ini ternyata bukan hanya warga yang ada di lereng-lereng Merapi, orang-orang yang waskidol saja yang dapat pesan dari Merapi, tetapi Mbah Dul Kamit Jayaprana ini juga sering mendapat wangsit atau pesan dari Merapi ketika Merapi akan meletus.
Ya. Itu saja, terima kasih perbincangannya ya Mbah ya. Ya, terima kasih. Semoga sehat ya, dan semoga Tuhan memberi usia yang barokah untuk Mbah Dul Kamit Jayaprana. Dan kembali lagi, Ya. titik temu zaman abad dulu, Borobudur, berdirinya Borobudur, kembali lagi pengambilan batu di lereng Gunung Merapi. Ya, ya. Itulah yang menjadi sumber, dan kebetulan saya ada di Perupung, dari Merapi ke Perupung, dari Perupung ke Borobudur. Itu nenek moyang berhenti di tempat sekitar saya, kira-kira 2-3 kilometer sekitarnya. Jadi tempat peristirahatannya nenek moyang ketika ke Borobudur gitu ya. Dan sekarang saya dalam waktu perjalanan saya nguri-uri sampai sekarang, jadi mengamati Candi Borobudur karena saya melanjutkan warisan nenek moyang Borobudur. Banyak yang saya jalani, pengabdiannya juga banyak. Silahkan, ada dokumentasi, ada lebih dari 10.000 foto-foto dan film. Ya, terima kasih Mbah Jayaprana. Itu saja perbincangan sore ini. Terima kasih.